ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين الصائمين jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Alhamdulillah, hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan insya Allah nanti malam kita akan mengagungkan Allah, membesarkan Allah dengan bertakbir, dan esoknya kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 di ujung ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walitukmilul iddah. Sempurnakan bilangan bulan suci Ramadan. Ada perbedaan kembali terjadi di negeri kita. Saudara-saudara kita di Muhammadiyah khususnya hari ini merayakan hari raya Idul Fitri. Sedangkan menurut keputusan Kementerian Agama lewat sidang isbat kemarin, Idul Fitri jatuh hari Sabtu esok dengan menggenapkan 30 hari Ramadan. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat bulan, berbukalah, berhari rayalah karena melihat bulan. Keduanya tidak ada yang salah. Keduanya benar karena hasil istihad dari para alim ulama. Yang terpenting bagi kita dalam menyikapi perbedaan, jangan merasa paling benar karena keduanya tidak ada yang salah. Dalam soal istihad, salah saja berpahala, apalagi benar istihad yang dilakukan. Jamaah rahimakumullah, yang terpenting bagi kita adalah menyikapinya dengan kedewasaan, dengan toleransi, kebersamaan, jangan saling mengejek di antara kita. Karena semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan dasar yang ilmiah, ru'yah ataupun hisab. Bagi kita adalah bagaimana kita sempurnakan bulan Ramadan dengan memaksimalkan ibadah di akhir Ramadan. Dengan menyempurnakan mengeluarkan zakat fitrah yang wajib budoyaknya adalah sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Dan memang dari sejak awal Ramadan sudah disunahkan. Mu'allakun bainas sawal ar. Ibadah Ramadan, puasa kita, tarawih, tadarus kita tidak akan diterima sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah. Karena itu bagian daripada rukun Islam yang ketiga setelah syahadat sholat adalah zakat.
Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari orang-orang kaya harta untuk membersihkan dan mensucikan harta. Zakat sendiri artinya suci, bersih, tumbuh, berkembang. Orang yang melakukan zakat maka hatinya akan bersih, pribadinya akan suci, hartanya akan suci, tumbuh dan berkembang dia. Tidak ada orang yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah jatuh miskin karena dikeluarkan hartanya. Bahkan Rasul menjanjikan bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan hartanya bertambah. Kemudian apa sikap kita setelah menyempurnakan bilangan Ramadan? Yaitu walitukabbirullah, kita besarkan, kita agungkan Allah. Bahasa kita takbiran, kita bertakbir kepada Allah. Membesarkan Allah artinya mengagungkan Allah, mengecilkan diri kita, mengecilkan nafsu kita. Kalimat takbir inilah yang membuat Bung Tomo dengan arek-arek Surabaya di tanggal 10 November mampu membangkitkan semangat jihad untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Allahu Akbar. Dengan kalimat takbir kita merasakan keagungan kebesaran Allah. Lalu kita kecilkan diri kita. Kita kecilkan nafsu kita, harta, jabatan kita. Yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertakbir dari rumah ke rumah, di rumah, di masjid, di jalan. Kita konvoy. Yang terpenting adalah tertib dalam bertakbir, mengagungkan, membesarkan Allah, yang bagian daripada perintah Allah. Wa litukabbirullah ala ma hadakum, atas karunia hidayah petunjuk Allah. Karena tanpa hidayah kita belum tentu bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan nikmat, tarawih, tadarrus, i'tikaf, zakat. Semuanya karena petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, anaknya Nabi saja kalau Allah tidak berikan hidayah dia kafir. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Orang tuanya Nabi saja kalau tidak dapat hidayah jauh dari Allah. Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar, bahkan pembuat patung berhala. Abu Lahab, Abu Jahal, pamannya Nabi, melihat langsung Al-Quran turun, kalau tidak dapat hidayah dia kafir, bahkan memusuhi Nabi dalam dakwah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kita bukan keluarga Nabi, bukan keturunan Nabi. Alhamdulillah karena hidayah Allah kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan puasa Ramadan, tarawih, tadarrus, i'tikaf, dan diakhiri dengan zakat fitrah. Hidayah petunjuk Allah itulah intan yang sangat mahal, mutiara yang sangat mahal bagi diri kita. Kita pertahankan wala tamutunna illa wa antum sampai kita mati dalam hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Setelah kita agungkan, besarkan Allah karena Allah berikan hidayah kepada kita, kemudian kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita lakukan adalah bagian daripada mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur Allah tambahkan nikmatnya, jika kalian kufur azabku amat pedih. Mensyukuri kita bisa melaksanakan puasa, menahan nafsu, mengendalikan nafsu. Iman menjadi imam, menjadi pemimpin dari nafsu kita. Kita dilaparkan, dihauskan jasmani, tapi ingatlah kita sedang dikenyangkan rohani kita. Iman mampu menguasai nafsu, rohani mampu menguasai jasmani kita. Pengimanan nafsu, perohanian jasmani. Kalau ini terus terjadi dalam diri kita, maka kita mampu memanusiakan manusia. Bahkan kedudukan kita sama dengan malaikat, bahkan bisa jadi lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Malaikat tidak punya nafsu, kita punya nafsu, tapi kita mampu kendalikan, melawan hawa nafsu selama 1 bulan ini. Inilah harusnya yang menjadi momentum 1 bulan bisa mewarnai 11 bulan berikutnya.
Jangan seperti ungkapan ketika Ramadan rajin berpuasa, rajin membaca Al-Quran, rajin ke masjid. Selesai Ramadan sayonara, kita tidak melaksanakan lagi puasa, tidak melaksanakan lagi ke masjid, tidak melaksanakan lagi ibadah yang lainnya. Ini berarti kita menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Ungkapan ulama, kun Abdullah wala takun Abdur Ramadan. Jadilah kamu hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Apa maknanya? Hamba Allah di bulan Ramadan, hamba Allah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Juli sampai masuk Ramadan berikutnya tahun depan. Istiqamah dalam ibadah, ini kuncinya. Jangan sampai melalaikan kita. Ramadan selesai merdeka, tidak ke masjid lagi. Ramadan selesai merdeka, tidak baca Al-Quran lagi. Berarti kita menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Na'udzubillahi min zalik. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah adalah menjadi hamba Allah setiap bulannya, bukan menjadi hamba bulan itu sendiri. Karena itu Idul Fitri kembali kepada fitrah, berbeda dengan Lebaran. Siapapun bisa berlebaran, tapi belum tentu dia beridul fitri. Apa bedanya? Orang yang tidak puasa boleh lebaran. Orang yang tidak tarawih silakan dia lebaran. Orang yang tidak melakukan zakat fitrah silakan dia berlebaran. Tapi belum tentu dia idul fitri. Karena lebaran adalah tradisi, sedangkan idul fitri adalah karunia Allah, kembali kepada fitrah. Seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya setelah melaksanakan puasa 1 bulan, tarawih, tadarus, iktikaf, zakat, kembali seperti bayi tanpa noda, tanpa dosa. Itu disebut dengan minal aidin wal faizin. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, bersih tanpa noda. Karena laisal aid liman labisal jadid, walakin aid liman ta'atu tazid. Bukan dikatakan orang yang berhari raya, pakaian baru, mobil baru, handphone baru, rumah baru, tapi orang yang berhari raya adalah taatnya bertambah. Makanya namanya Syawal, artinya peningkatan ibadahnya, akidahnya, imannya, akhlaknya, peningkatan. Tarqiyatul akidah, tarqiyatul ibadah, tarqiyatul akhlak. Setelah digembleng selama 1 bulan, di training, dimadrasahkan kita oleh Allah lewat puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itu akhir Ramadan ini kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Dengan kita agungkan Allah nanti malam, kita besarkan Allah, kita kecilkan dunia ini, kita kecilkan harta keluarga kita besarkan Allah di rumah, di masjid, di jalan, semuanya kita agungkan, besarkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu kita pertahankan iman kita dengan istiqamah ibadah, lalu kita Syawal tarqiyah, kita tingkatkan iman kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, sehingga kita menjadi pribadi yang baru setelah ditraining, dimadrasahkan selama 1 bulan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa intinya adalah dia hamba Allah yang soleh ritualnya, dengan puasa, dengan tarawih, dengan iktikaf, dengan tadarus Quran, dan soleh sosialnya melalui zakat, infak, dan sedekahnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.